Biasanya kayak untuk anak-anak tuh memang lebih tertarik mewarna atau main game. Kalau main game itu biasanya dari Kakak Husna itu Peduli Gambut. Oke, komunitas Peduli Gambut. Atau kalau misalnya Bu Hampian kekurangan buku anak-anak misalnya, ada juga apa katanya tuh? Rumah peradaban. Ya, rumah peradaban. Bu Hansidin tuh nyediakan buku anak-anak kayak Sirah Nabawiyah. Habis itu cerita-cerita anak muslim. Itu boleh kita pinjam. Bapak aja agar lapak baca kerjasama lah buahnya. Bola pamflet, tempelkan logo buahnya. Jadi buahnya kawal laporan ke atas karena kirim foto kayak gitu. Dan untuk buku tamu itu setahun sekali kan ada buah perpus sudah minta. Sip gitu awalnya itu sudah. Jadi kayak itu Bang Bian, karena setiap kegiatannya dipoto. Kalau ulun biasanya misalnya memposting info kegiatan nih, kontaknya dia muntai info Bang. Dia muntai info, apalagi IG Mandalis toh. Sebuku. IG sebuku, pokoknya semua yang berkaitan tentang literasi tek-tek ha. Orang-orangnya ke tek-tek ha di situ. Untuk info pamflet itu karena kita penyebarannya lewat situ aja, kada menyebarkan selembaran bertempel, kada lewat itu aja kayak itu pamfletnya. Apa yang hendak ditanyakan ya? Itu Bang sepekerjaan kita sejauh ini kayak itu nah. Mungkin bukan kami minta bimbingannya aja dari kakak-kakak dari pertama kali loh, jadi kada mungkin bakal berjalan lancar benar kayak kenapa sih minta bantuan. Bantuan tuh kan kami juga di sini beda. Silakan baca atau kayak itu ay. Anak malah kan ada permainan kan. Bila ada yang dijelaskan sedikit. Iya, bila ada kakak-kakak kita bisa baca. Sini nalan dong yang akan bacakan kisahnya. Kayak itu ay. Pokoknya ini nih lebih kepada healing aja sih sebujurnya. Kumpul karena biar kumpul orangnya diskusi. Orang yang bantu anak mau. Dan sejauh ini alhamdulillah dari awal lapak baca sampai ini ke-12. Ini yang ke-12 rasanya kalau kata salah lapak bacanya yang ke-12. Dua kalau. Apanya 22 pulang 12. Kayak semua. Kasiannya laki dia tuh. Bang masalah tanggal. Contohnya terus. Dari awal yang kita cuma berlima awalnya tuh datang. Ini Buan Jainab pertama tuh aja karena kita di sini juga tempatnya karena memang di sini panas dan orang jarang singgah di sini pindah ke sana. Tapi hari ini di sana orang ekspor pindah ke sini alhamdulillah orang sudah kenal. Kamu nanti ya, esok kalinya kesinian. Awal-awal tuh memang kekurangan kami, ya kita namanya kegiatan ini evaluasi aja terus juga. Ya, evaluasi. Awal tuh memang kami berandakan warak, ada bertulisan baca gratis. Jadi orang banyak menganggap mau jual buku aja. Penting ya. Itu yang kita tulisan, alhamdulillah mulai banyak orang datang, tapi memang masih kurang karena memang kekanakan buku-buku dewasa kada tapi suka. Kami cari lagi kerjasama cari buku kekanakan. Ya ada dapat buku di rumah peradaban. Tapi di situ buku-bukunya memang ganal-ganal. Sedangkan kami orangnya terbatas loh, ngalih mau ambil karena mau angkut pulang. Kayak apa lagi caranya? Akhirnya kami pakai buku bobo aja lagi. Kayak itu buku bobo. Sampai kami kerja sama ke situ, tapi misalnya Bu Hampian hendak ke situ banyak aja orangnya nyaman lagi. Hendak kayak itu nah. Di situ kayaknya kanak-kanak lebih suka mewarnai. Sediakan Bang warnaan, tukar warnaan. Di situ kayaknya Bu hanya lebih suka yang ada gamesnya, ada pulang mainan bola. Jadi Bu Hampian setiap minggu bisa kegiatan tuh karena evaluasi kira-kira hari ini orangnya berbanyak atau berkurang dan kira-kira kebutuhan masyarakatnya apa aja kayak itu nah. Kalau kayak buku-buku novel memang kurang Bang lah. Soalnya buku novel ini kata kau harus sekali hadap membaca dan kita memang kadang menyediakan untuk dibobulik. Resikonya kalau buku dibobulik itu banyak banget resikonya. Belum kawan nanggung itu nah, belum manik. Kecuali Bapian ada punya sistem yang memang keamanannya itu kawa kayak itu misalnya banyak bobulik, nyewa atau kayak apa, nah itu bisa jadi pemasukan dengan Bapian. Mungkin itu dari ulun, silakan bukan kakak yang lain menambahkan. Hendak mengadakan kegiatan kayak melukis ya, pelatihan menjahit ke bagian kawah aja juga ada di sini sambil di lokasi itu menentukan juga masa bujurnya selain koleksi kita, tapi tetap aja mengadakan maksud intinya lah untuk literasi ini kalau kita karena diseriusi banget tuh hanya ada hasilnya. Kalau buat pian panas-panas di awal aja karena kada ada pengunjung kada jadi apa-apa. Literasi ini harus memang diseriusi. Ada bisi kawan di Tanjung itu pinya itu waktu kami lapak baca sering ulun diulang-ulang kisah ini. Lapak baca itu kami masih awalnya bukunya sedikit, paling sekitar berapa bawa 20 ke semalam tuh
bannernya kadida masih bertulisan di HPS, di spidol baca gratis. Dibaca gratis. Berdua ya biasa ada sangka orang menjual buku loh segala macam kayak ini. Tapi sekarang yang ngawani ulun mendirikan rumah pustaka tuh jadi duta baca Tabalong dari 1 tahun. Siapa namanya? 1 tahun. Kenapa cerita ini diungkap? Kenapa cerita ini selalu diungkap? Karena ini mulai awal loh. Bukan ininya sebagai duta itu memang lahir dari akar. Lainnya tiba-tiba umpat lomba, menang, syukurlah kalau ini mengambil tanggung jawab. Kalau ini kada mengambil apa? Jadi ini memang duta yang memang dari bawah, dari hakun 4 yang kakak ini nah. Jadi duta baca. Jadi kadang pengalaman di duta baca tuh ada yang ada sengaja tuh orang aja 100.000 gesan bono makanan. Wah, karena mungkin kami berjualan kada payo kalau kasihan orang. Aja 50.000. Ada yang beri 2 kotak tela-tela waktu di Tanjung tuh. Jadi banyak orang-orang yang baik yang mendukung kayak gitu. Tapi kalau gue pian serius luar biasa bang, kawa jadi penulis kan hari di literasi kawa jadi penulis segala macam kayak gitu. Dan itu mainnya ya kita tuh harus dukung kabupaten lain kalau karena main, makanya ulun datang ke sini cari forum di sini karena acara ditanya ke Tanjung karena di Barebay umpat di Barebay. Iya. Sampai boleh kemarin dari ke Betola sampai bulik di Betola semalam singgah lagi di Tapin ada komunitas anak bulik ke Tanjung udah menyempatkan atau mulai komunitas karena kita hendak komunitas kita karena bukan pian jangan sampai komunitas pian main di sini aja, kita harus main di luar kalau hendak ya teman sampai relasi lagi akhirnya. Jadi sedikit gambaran DSTQ itu pemulaan masih belum ramai kan. Kami Tata Mula Kamaulan ini seangkatan 2 tahun aja beda, tapi kada ada istilah literasi. Kalau ada mungkin minyak kelas Kamaulan semester 5 ulah semester 1. Gas di STQ itu. STQ itu Pustaka Aksara Berdiri, itu klub diskusi aja loh. Yang dihadiri berapa orang? Paling rata-rata 5 orang aja yang hadiri. Ini banyak banget hari ini nah. 5 orang kami diskusi. 5 orang paling banyak 13 orang. Tapi pas di Barebay semalam ya jerulun. Ternyata progres yang sesuatu yang kita jalankan konsisten ada buahnya. Jadi pas di Barebay itu ya lo ya di Barebay. Jadi pas di Barebay itu kada kampus kita lagi loh. STQ itu ngali banget. Pada awalnya tuh mencari orang yang menghadiri acara diskusi 5 orang yang hadir, paling banyak 13. Tapi pas di Barebay kita sudah dikenal orang, di Barebay itu nyediakan Kak, pian bicara di kampus kami sediakan pesertanya. Kalau buan pian mau serius di sini, karena membaca ini kan harus jadi pegiat ya bang. Mungkin larinya hendak ke penulis atau anda jadi pembicara, anda jadi wartawan di sini. Apalagi anak anu-anumina, behiri banget. Amina ini jadi kalau ini bujur serius. Kalau kita ya. Kelas 10. Dan tren kayak itu. Dan kalau lihat peningkatan tren literasi ini mulai, pokoknya bila cepat masuk di sini bagus, karena sudah mulai nih tren di mana-mana, ulunnya di kota-kota yang buahnya tuh di taman ada kan itu nyaman. Kegiatan dan terakhir itu dapat hibah buku beberapa 2 box besar dari Perpustakaan Nasional. Nah mungkin karena itu buku-buku yang itu tuh mungkin karena kita bawa kakak julung kabun pian gitu nah supaya kawa menjanakan. Sayangnya tuh 2 box 500 eksemplar. Wah, buan pian kan mengelolanya. Sebagian kakak bagi di KPKP juga ada, kakak di KP, salah satunya di Kamis Kopi, ada di perpustakaan di rumah-rumah. Nah, karena satunya mungkin di lapak baca karena orang bagi. Bebas ya, Pak. Karena kita sharing ya kalau. Oh iya. Kalau dari sisi saya mungkin agak sistematis lah supaya jalan, karena kita tuh harus punya program kerja sama target. Misalkan terbentuk sebuah organisasi literasi, nanti ada rapat kecil dulu dengan anggota itu. Proker kita ini apa? Oh, proker misalkan kalau zaman kita SMA dulu mading, karena medsos belum ada ya. Mading mungkin tiap seminggu sekali, majalah mini ya, sama antologi.
Nah, jadi misalkan mading itu seminggu sekali siapa yang nulis rubriknya? Oh, cerpen si A, puisi si B, kemudian cerbung si C. Dan mereka punya tanggung jawab masing-masing dan punya target selesai kapan. Nah, itu kalau zaman dulu ya, sehingga dalam proker itu jalan ya. Kemudian majalah mini, nah ini contoh majalah mini ya, dari Ruang Literasi. Yang penting tuh ini program kerja terbit kapan? Dulu sebulan sekali ya, sekarang vakum. Insyaallah lanjutkan. Insyaallah lanjutkan. Nah, ini pun juga sistemnya siapa yang nulis cerpen, siapa yang nulis artikel, orangnya sudah ditentukan. Tinggal nanti targetnya kapan ditagih, nanti kita bukan terbit nih. Kalau zaman saya dulu tuh tahun 2007, 2008, 2007 sudah lahir nggak? Sudah lahir. Oh, sudah lahir ya? Masih bayi? Iya. Masih bayi. 2006 Desember lahir. Nah, 2007 itu ya kayak gini. Majalah-majalah kayak ini nih. Dan alhamdulillah lumayan viral ya, sampai ke luar daerah ya. Dan paling yang bisa jalan kalaunya sekarang kan ini seminar per 3 bulan. Makanya kan kemarin kan kita kenalan sama kawan-kawan SMA kan di seminar itu kan. Nah, sebelumnya kami sudah sering seminar juga, ada seminar patah hati kan. Patah hati jadi buku antologi itu. Nah, Ada bukunya, Pak. ada bukunya ya. Ada seminar tentang pernikahan dini, tapi itu sebenarnya santai di kafe aja. Jadi pesertanya tuh pengunjung kafe, kita cuman minta tempat duduk, mic, ya sudah diskusi gitu. Pernikahan dini ya. Nah nih, Itu yang dia masih baru, Pak. oh patah hati ya. Jadi yang pernah patah hati mencoba apa namanya melampiaskan sakit patah hatinya ke tulisan. Jadilah buku ini. Makanya kan saya baca quote itu tuh, sibukkan dirimu berkarya sampai kau lupa bagaimana sakitnya rasa patah hati. Nah, bahkan mungkin seusia kawan-kawan SMA saya juga pernah merasakan, dan ya itu karyanya jadi buku juga kan untuk melampiaskan. Nah, jadi ini juga seminar per 3 bulan, itu proker, program kerja. Sebagai contoh nih, kita target insya Allah September seminar lagi. Tapi temanya apa, nanti kita coba rapatkan. Apa temanya pulang nih? Terakhir kan tentang pernikahan dini terakhir ya itu. Nanti apa pulang gitu kan seminarnya. Nah, kemudian memang medsos itu sangat penting. Instagram, YouTube, makanya kan saya semampu mungkin saya selalu merekam kegiatan kita agar bisa viral. Salah satunya kemarin kita diliput oleh Banjarmasin Post. Dari mana? Dari medsos mereka tahu. Akhirnya kan wartawan masuk ke wawancara, diliput oleh Banjarmasin Post. Nah, jadi memang kekuatannya itu memang kalau dari segi saya adalah apa program kerja dulu. Nanti kan SLS kan mau dibentuk kan. Nanti rapat kecil-kecilan, prokernya ini apa? Alhamdulillah sudah terbentuk gitu. Nah, sudah dibentuk kan. Nah, program kerjanya apa? Nah, itu. Tinggal nanti setelah program dibentuk, targetnya kapan? Nah, soal masalah anggaran apa insya Allah itu nanti ada aja Bang. Pokoknya yang penting kita ada proker dan semampunya kita jalankan. Dan yang paling penting juga ini kolaborasi, silaturahmi itu penting. Apalagi zaman sekarang kan kita sangat mudah dalam silaturahmi. Zaman saya SMA dulu nggak ada yang namanya medsos, WhatsApp tuh nggak ada ya. Ketika kawan-kawan itu sudah kuliah keluar pulau ke Jakarta, ke Surabaya, hilanglah gitu. Hilanglah, dan memang alhamdulillah sekarang kan kita bertemu ini kan juga karena kesamaan visi nih, kesamaan hobi, dan solidaritas silaturahmi ini perlu kita kuatkan. Jadi kalau ada acara-acara ya memang kita harus gabungan seperti ini biar semangat. Ya simpelnya tuh ya proker, target, silaturahmi, itulah masalah karya itu nanti insya Allah bisa bareng-bareng.
lambat laun nanti masyarakat pasti akan mengetahui dan membantu kita seperti dinas pendidikan kemarin membantu kan, perpustakaan membantu, kampus Stik Rahas, Taya Rahas, Tiamuntes, di Pramunta juga membantu. Dan kawan-kawan juga kalau ada mau kegiatan masalah gedung, insya Allah juga kita kalau mau di kampus saya tuh bebas, free ya, gratis, asal di hari libur ya. Kalau di hari lain atau perkuliahan dipakai ruangan ya. Itu mungkin jadi dari saya ya. Ya mau lah. Lapah memujang. Nih beberapa buku, ampun Bu Hamsidin. Kakaknya Bu Hamsidin kan udah tahu siapa-siapa yang menulis buku ini, nah silahkan pintutin. Nah, kayak itu aja. Nah, memeluk katanya hasil dari pemikiran lah. Hasil Ya. patah hati. Patah hati juga. Nah, patah hati kan jadi karya. Nyamperin toloi kan. Mengelaknya kadang. Mengelak adalah kalau saya tuh patah hati sudah adalah hal yang sudah lama kita lalui. Lama setengah dekat lagi apa rasanya? Sudah lama setengah. Kada ingat lagi deh ya kabar Albert, ketemu orang yang tepat untuk tumbuh. Kalau saya ini nih. Nah, SMA aja nulis nih. Saat patah hati juga. Ini punya Ustazah Marisa sebagai healingnya kemana sudah lah. September bercerita. September bercerita ya Marisa. Saja Marisa. Dirasa sudah lupa. Nah, mutiara yang tercecer. Yang semalam nih Kak. Ya itu. Oh kan bisa baca nah. Hambur gara-gara saking. Ini saya nulis satu hari di Surabaya di Tagih Maula. Kali kikat lah. Ya, sudah ketulisan Pak ya Maula kan. Maka tentang disertasi ya, disertasi kan. Udah gini Di Pak. hotel terus semua jadi disertasi. Yang hanyar Pak Pak. Ada di bapak-bapak. Yang baru ada. Apa bahasa Banjar? Bahasa Banjar. Oh itu ingat lagi astagfirullah. Di muka TV diangkat supaya dibawa kan habis bersepedaan kan lawan bini bersepedaan olahraga kan bulik. Mereka lagi bawa plastik sudah. Dua berarti sudah yang dari ruang literasi malah. Antologi dua. Ini lawan yang bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Ya COVID, di zaman COVID, habis itu no lab di rumah, kayak belajar kada tapi iya kayak itu nah, dan menggawi tugas pun ulun kan tapi iya karena mama emang gini kan ulun kan bisa. Nah kayak itu. Jadi mama emang menggawi akan jadi ulun gabut nih. Lalu mau scroll sosmed mencari kegiatan. Pertama tuh kebanyakannya seminar, webinar yang kayak itu dari karena ulun tertarik dengan kesehatan mental, jadi ulun ketujuannya mencari yang mental-mental, membahas tentang mental kayak itu nah. Jalan berjalan makin ke literasi, kada tahu kenapa ada tiba-tiba kakak sepupu mempost inya umpat komunitas Prakita. Sekarang sudah vakum karena kakak-kakaknya banyak berkegiatan offline, kada lagi online karena istri mahasiswa juga. Jadi umpat ulun bergabung di sana. Umpat masuk dulu grup WhatsApp, habis itu kegiatannya ternyata menulis dan mempost di Wattpad, habis itu di Instagram, Cerbung kayak itu cerita bersambung. Habis itu ternyata program selanjutnya di setengah tahun kayak 3 bulan berlanjut berjalan setengah itu Buhani hendak mencetak buku tapi fabel kayak itu nah, antologi fabel ya. Jadi disuruh menulis kayak kita juga Pak, bila jadi suruh menulis cerita masing-masing karena kakaknya yang mengeditakan, mau revisi, mau apa yang kada sesuai dengan KBBI kayak itu. Dan di situ upatai ulun nih berkontribusi ke semalam tuh ada di sambil itu ada seleksi kah atau apa kayak itu. Ternyata entah kayak apa caranya tiba-tiba dikonfirmasi bahwa nah nada masuk di dalam buku ini kayak itu. Jadi sebujurnya buku itu tercetak karena ulun gabut, karena ulun tidak ada punya kegiatan di rumah. Jadi selama COVID mencari kegiatan yang ibaratnya itu kayak apa caranya supaya bermanfaat segan ulun, segan orang-orang juga kayak itu. Itu Bang pertama kali kenapa jadi bisa ketujuh lawan literasi mulai situ. Nah, buat aja jadi buku. Udah lagi serius. Lagi serius. Ya, silakan. Ustazah Hafizatur Rahmani. Kakak aja Pak supaya anom. Ya kaya dengan Satu ya. Dapat Pak cara nulis esai Pak. Mun esai itu apalah? Kayak itu Pak. Nulis esai itu 50%
penelitian 50% pikiran pian menggabungkan di situ. Jadi pian baca, pian habis diobservasi, dicatati hal-hal penting yang memang itu kalau kita kembangkan, hanya kita masukkan pemikiran kita kayak apa. Lebih ke situ aja Pak esai, karena esai itu sifatnya bebas. Kalau kerasa penting, makanya kita pada langsung kopas kan, habis kita observasi, kita catati poin pentingnya apa, hanya kita bahasakan pulang. Kayak itu Pak kalau esai itu sebujurnya. Ada Esai itu kita biasanya kita perbanyak referensi dulu. Semakin banyak data, semakin menganalisa. Misalkan karena referensi perbanding kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 makin banyak itu kita tarik kesimpulan. Jadi kita analisa dulu. Karena esai itu kan isinya tuh ya ilmiah, itu kan dalamnya kan kita nggak bisa hanya fokus ke satu referensi. Makanya kalau bisa ada data pustakanya. Iya, ada pustakanya di belakangnya biasanya. Tapi kalau esai sendiri kan macam-macam pulang balik bentuknya, ada yang ilmiah, ada yang memang esai biografi, nah ada yang esai solotif kan, ya lah Pak solotif gak pengaruhnya. Nah ini ada calon dokter Kevin apa Kak? Psikolog apa? Psikolog kalau Kak? Psikolog ya. Apa tadi kan ya? Akhirnya psikolog ya sebenarnya. Oh tesisnya psikolog. Ada yang Nah itu Bang Leh. Dia kalau esai itu lebih ke situ Pak. Padahal lu kan tadi bisa esai Pak, tapi karena disuruh membimbing yang kita semalam Pak, seminar Pak. Iya. Pian suruh seminar situ Pak sekali. Oh dia siapa juga? Yang kita semalam di Setia Pak. Oh iya iya. Nah, ulun esai. Habis di situ kan Pak masih di SMA SM1. Iya, tapi hanya masuk ulun. Nada kelas 1 masih mungkin. Kelas 1. Belum hanya mendaftar ulun. Ya, ayo Pak. Yang bagi buku. Ya. Iya bagi buku. Ya ulun aku buat semalam tapi kan ada kawan supan kakak kelas beretan masuk situ juga. Iya, Aisan tuh bukan osimnya Itu Pak. acara kelas meteng SMA rasanya. Kelas meteng lah. Tapi bukan kakak kelas yang kelas 3-nya rasanya Pak Aisan tuh. Iya bujur. Iya. Kelas 3 kelas Nggih. 12 lah. Berapa sih? Kan 3 aja. Ya Pak, Mbah gitu Pak, sekalinya dipinta pulang di Mahat Ali Maise 4 kali. Nah kadang kayak itu yang kita tuh kada tahu jalannya tuh dari mana. Tiba-tiba ada kayak sampai wah ini orang tuh kenal nun bisa bola esai itu kan lebih bisa ada kayak itu Iya boleh. Tapi kan karena kita disuruh maisi seminar kena belajar pulang. Karena biar orang tetamu bersakan Pak esai ulun aja Pak. Belajar. Kayak memang kita awalnya kada sengaja tapi semakin kesini mau kada mau terus kita seriusi. Gitu juga kayak kita di literasi di lapak baca di antologi. Walaupun mungkin awalnya kita nih daripada mengisi waktu luang loh, tapi lama kelamaan ya ini memang kita serius sih, kita memang jatuh cinta dengan sengaja di sini. Literasi harus diseriusi. Boleh Iya. cinta deh. Itu berani mencoba lah. Luar biasa lah Hafiza nih. Orang literasi ini Pak auranya besar. Oh. Literasi ini.